Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman semi aglo Indonesia Raya, seluruh dunia, dunia nyata dan dunia maya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan yang sehat, keadaan yang tetap bersemangat dalam beragloria. Teman-teman, hari ini, vlog kali ini semi aglo akan mengganti media tanaman yang bertunas dan beranak. Karena ada pertanyaan begini, Om, aglonema yang bertunas diganti media nanti gagal enggak gitu. Nah, ada kemungkinan gagal, ada kemungkinan enggak. Tetapi kalau kita menggantinya dengan cara yang tepat, terus tanamannya sehat, kemungkinan gagalnya tunas untuk tumbuh lagi enggak. Makanya kebetulan saya ada aglonema Kansa. Ini beranak dua, satu, dua, dan ini bertunas. Nah, kebetulan lagi tunasnya di atas, makanya saya pengen ini akan saya timbun sedikit supaya tunasnya nanti ada di bawah media, meskipun hanya 1 cm atau 2 cm gitu. Nah, teman-teman, jangan di skip, perhatikan langkah-langkahnya. Langsung kita akan bongkar ini buat media bekasnya. Ini mungkin vlog singkat. Nah, nih medianya, dan ini dasaran pot dengan menggunakan pasir malang. Nah, oh, ada tunas lagi nih, bonus ya. ini ada bonus tunas lagi satu. Senang saya kalau bongkar-bongkar, kadang-kadang menemukan bonus. Nah, tadinya saya sama kamerawati itu hunting pot, ketemu warna unyu-unyu, ini biru telur asin. Nah, tapi kok kayaknya kegedean gitu. Akhirnya kita gagalkan untuk mengganti pot unyu-unyu. Kita ganti dengan pot ini. Karena diameternya jauh teman-teman. Kalau ini tuh ya kan, kita harus menyesuaikan juga jumlah akar, besar kecilnya tanaman dengan besar kecilnya pot. Kalau segini kan pas tuh. Mungkin bisa untuk tanaman lain ya. Iya, nanti ada sih sebenarnya aglonema yang harus kita pindah, kita perbesar potnya. Ada beberapa, nanti kita tinggal pilih, kalau perlu bikin vlog aja lagi. Dulu ini itu pernah saya potong teman-teman, ini. Nah, nih saya potong di sini ya. Terus saya pernah panen anaknya juga. Nah, ini di bulan kelima setelah panen anak, dia sudah beranak lagi di daun 2. Nah, berarti setelah panen anak itu 2 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian dia beranak lagi. Ya, alhamdulillah ini Kansa cocok banget di sini, produktif. Jadi kalau produktif itu enak, kita bisa panen-panen, jadi nggak harus beli-beli lagi. Kita siapkan dulu. Nah teman-teman, kita persiapkan dulu media yang saya pakai, masih dengan media andalan saya, media tanam Jos 4. Media tanam Jos 4 yang cocok dipakai untuk anakan, untuk baby, cacahan, untuk induk, dan yang pasti bisa dipakai untuk segala musim. Gitu. Kita tuang, takutnya nanti kurang yang ada di bawah ini. Nah. Jadi ada kayu-kayu andamnya yang panjang, saya potong. Yes. Oke, fix kita pakai pot ini biar nggak terlalu kegedean. Ya, usahakan teman-teman itu kalau nanam itu center di tengah pas gitu. Jadi enak aglonema kalau ditanam di tengah itu dilihatnya enak. Kita masukkan dulu sedikit, kita isi sepertiga dari pot segini. Dasarannya tetap menggunakan pasir malang saya. Nah, nanti saya akan bikin video tentang dasaran pot. Karena ada yang bertanya pakai pecahan genteng, pakai areng,
ada yang pakai styrofoam gitu. Nah nanti suatu hari, entah besok entah kapan, tapi uploadnya juga setelah ini. Iya. Yang penting batangnya di tengah tuh kan, batangnya di tengah. Oh iya, yang tadi yang penting nggak nyenggol aja kali ya. Enggak apa? Itu tunas-tunasnya tadi. Yo enggak tahu lah, ngapain kita senggol-senggol. Maksudnya kita harus hati-hati gitu, ini ada tunasnya. Oh yang penting ujungnya itu yang penting nggak patah. Kita tanam sedikit tunas yang paling atas tadi. Nah, lalu teman-teman, karena media tanam jos 4 ini sudah mengandung pasir malang untuk porositas, kita jangan takut untuk siram kocor. Nah, ada yang bertanya lagi, Om, kalau Om mandi itu siramnya berapa hari sekali? Jadi pokoknya saya seminggu saya bagi 2. Tapi kalau pas panasnya terik banget itu, saya Senin saya siram, Rebu saya siram. Aglo itu tergantung rutinitas kok. Jadi mau disiram 3 hari sekali, 4 hari sekali, yang penting siramnya rutin. Jangan kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang 3 hari sekali, jangan. Ya ini dengan siraman tadi pasti udah loh tembus toh. Nah, seperti yang saya lakukan yang sudah-sudah, habis saya ganti media, saya repotting. Yang saya lakukan adalah dengan sistem perendaman. Nah, ada juga kemarin saya baca sebuah komen di Facebook. Ada yang bercerita tentang kebiasaan saya merendam. Di situ ada yang menulis, aglonema itu bukan tanaman kangkung kayak gitu ya. Biarin aja, berbeda itu kan indah. Tetapi saya melakukan saya bikin video itu sesuai apa yang saya lakukan di kebun kok. Kalau teman-teman yang tahu dan pernah ke kebun saya, pasti akan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa banyak sekali yang saya rendam dengan dasaran tatakan air, terus ada yang saya rendam di kolam untuk beberapa saat karena mungkin habis saya pisah anak atau bagaimana gitu. Nah, ini sudah saya siapkan, kita masukkan setengah tutup. Nah teman-teman, ada yang bertanya ke saya, direndam nggak busuk nggak Om gitu. Nah kan sering sekali saya sampaikan, direndam ini untuk aglonema yang sehat ya, aglonema yang sehat. Aglonema yang sehat tidak ada masalah di batangnya, direndam nggak masalah teman-teman. Kon tidak juga selamanya kita merendam kan, ada waktunya gitu. Sering saya sampaikan juga, saya rendam paling kurang lebihnya 12 jam itu. Mau direndam 1 hari semalam boleh, nggak apa-apa. Nah terus fungsi perendaman itu sebenarnya apa sih Om gitu, ya kan? Ini teman-teman, akar aglonema itu kan serabut, apalagi yang hibridan grek. Kalau hibridan grek itu kan akarnya kecil-kecil ya. Kalau pas akarnya penuh seperti tadi, pada saat kita isi media itu nggak mungkin rongga-rongga semuanya terisi dengan sempurna. Nah makanya fungsi perendaman ini, pada saat kita rendam, rongga-rongga antara akar-akar yang tidak terisi nanti itu siapa tahu dengan sistem begitu akan bisa terisi gitu, terisi oleh media karena kita rendam terus akhirnya kan media itu mengisi sendiri ke celah-celah yang kosong. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan sistem rendam mempercepat adaptasi akar dengan media yang baru. Terus yang ketiga, media yang baru teman-teman disiram sebanyak apapun saat ini, besok pagi udah kering karena belum bisa basah sempurna ya gitu. Tetap basah sih basah, tapi nggak bisa sempurna. Mungkin basahnya seperti kita siram banyak kocor hari ini malam ini gitu, besok pagi udah kering karena belum bisa mengikat air terlalu banyak dan belum sempurna basahnya.
Dah, perbedaan itu indah gitu aja prinsipnya teman-teman. Karena ini belum sampai ke Jadi mungkin itu ya, misalkan yang sehat itu kan saya nggak digratiskan ya. ya. Namanya harus yang sehat. Tapi kan memang cara ini anti mainstream. Yang cocok silakan pakai, yang nggak cocok ya udahlah, kita saling menghargai. Kan gitu. Oke. Berbeda itu indah. Gitu ya teman-teman ya. Berarti mengganti media di aglonema yang sedang beranak dan bertunas itu boleh saja dilakukan. Gitu. Siap? Daripada nanti telat ganti media, akar busuk, pertumbuhan anaknya juga kerdil, induknya juga kerdil, kan sangat kasihan. Lebih baik kita tetap disiplin mengganti media untuk menjaga ketercukupan unsur hara di media yang dibutuhkan oleh, apalagi ini berarti ini tadi itu kita dapat bonus tunas karena dia kan lihat kan berbunga, ya kan, berbunga, daunnya juga mengecil pada saat berbunga. Ini 2 tahun lagi dia akan normal. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat. Vlog singkat, vlog sederhana dari Semi Aglo. Bila mana ada manfaatnya, share ke teman-teman yang lain. Yang belum subscribe biar saya tambah semangat gitu ya. Oke. Like, subscribe dan komen pertanyaan silahkan. Siapa tahu nanti saya random akan saya pilih pertanyaan di situ untuk saya jadikan tema gitu ya. Tetap semangat, sehat selalu untuk teman-teman Semi Aglo semuanya di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.